Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa fahmalana bi asrarihi fi daraina amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatur rabi'atu. Lan utawi makola kang kaping papat kola iku ngandika sapa Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, al kawakibu amanun li ahli samai fa idan tatharat aytafarraqat al kawakibu kanal qada'u al hukmul ilahi ala ahli sama minal infitari wa tayyi wa mautil malaikati piha. Al kawakibu utawi pirang-pirang bentang, amanun iku keselamatan li ahli samai kadue ahli langit. Fa idan tafarot maka tatkala rontok atau regel Ayatafarraqat tegese regel al kawakibu apa pirang-pirang bentang, kanal qada'u maka ana al qada'u apa putusan, al hukmul ilahi tegese putusane kang bangsa pangeran, ala ahli samai ingatase ahli langit, minal infitori saking pecah, watoyi lan kalempit, wa mautil malaikati piha lan matine pirang-pirang malaikat piha ing dalam sama. Wa ahlu baiti lan utawi ahli baiti sun ay durriyati tegese keturunan isun, amanun iku keselamatan li ummati kadue umat isun. Fa idza zala ahlu baiti maka tatkala ilang ahlu baiti sapa ahli bait isun, kanal qada'u maka ana al qada'u apa putusan, ala ummati ingatase umat isun, min zuhuril bidai saking pirang-pirang zahire bid'ah, saking pirang-pirang zahire pirang-pirang bid'ah, wa ghalabatil ahwa'i lan kalindihe pirang-pirang pakewuh, wa ikhtilafil aqaidi lan beda-bedane pirang-pirang akidah, wa zuhurir rumi lan pertelane kerajaan Romawi, wa ghairiha lan saliyane kabeh. Wa ana amanun li ashabi lan utawi isun amanun iku keselamatan li ashabi kadue pirang-pirang sahabat isun. Fahidza dhahabtu maka tatkala ilang isun ay mutu Faida dahabtu maka tatkala mati isun ay mutu tegese mati isun, kanal qada'u maka ana apa putusan, ala ashabi ingatase pirang-pirang sahabat isun, minal fitani saking pirang-pirang fitnah, wal hurubi lan pirang-pirang peperangan, wartidadi manirtadda lan murtade wong irtada kang murtad yasiman, wahtilafil kulubi lan beda-bedane pirang-pirang ati, wal jibalu lan utawi pirang-pirang gunung amanun iku keselamatan li alil ardi kadue ahli bumi. Fa idza dhahabat maka tatkala hilang ia jibal, ail jibalu tegese pirang-pirang gunung, kanal qada'u maka an al qada'u apa putusan, ala ahlil ardi ingatase ahli bumi.
Udah disepelekan entanya bintang. Adapun makalah yang nomor keempat dari bab yang keempat, dari bab yang bangsa empat. Qala Nabiyyu, telah bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al kawakibu amanun li ahli samai. Bintang-bintang yang ada di langit itu merupakan penjaga daripada langit, daripada ahli-ahli langit. Dalam artian bintang itu ada yang yang suka ngomong begini, bintang itu adalah hiasan daripada langit. Kalau seandainya langit tidak ada bintangnya, berarti tidak ada keindahan, yaitu di langit. Nah, jadi bintang itu adalah hiasan daripada langit. Jadi pelindung, penjaga, bintang itu penjaga langit, keselamatan untuk ahli-ahli langit. Dan apabila bintang-bintang itu berjatuhan, ya, berhamburan, misalkan dari langit berjatuhan ke bumi, sudah barang tentu langit akan runtuh, ya, langit akan runtuh. Kalau misalkan langit runtuh, kanal qadau al hukmul ilahi, maka terjadilah putusan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala ala ahli langit untuk kepada penghuni langit. Maka habis sudah penghuni langit. Penghuni langit akan hancur kalau bintang-bintang itu berjatuhan. Ini kita planet ya, kita iya. Planet gelap. Langit akan gelap. Jadi ketika bintang berjatuhan, sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Qur'an, wa yauma tashaqqaqus sama'u bil ghamam, ketika bintang itu berjatuhan, maka langit itu menjadi gelap, mendung. Ya. Yauma natmis samaa katayis sijilli lil kutub. Ya. Jadi ketika kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan melipat langit sebagaimana lembaran gulungan dilipat, sebagaimana buku dilipat, sebagaimana kain dilipat, langit itu seperti itu sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah terjadi seperti itu, maka akan terjadilah kiamat namanya. Itu merupakan putusan dari Allah Subhanahu wa taala. Hukum Allah berlaku. Ketika hukum sudah berlaku, maka tidak akan menyisakan yang namanya ahli langit, berhamburan semua. Tidak ada kehidupan. Ya. Para malaikat pada mati. Iya. Malaikat pada mati ya. Malaikat yang mati orangnya. Dan cuman yang enggak mati, malaikat paling terakhir matinya itu malaikat apa? Pencabut nyawa itu. Ijrail. Lagi pertanyaannya, siapa yang mencabut nyawa Ijrail? Lah Allah lah. Mudah Allah. Iya. Iya. Nyebutnya. Ya Allah. Itu hancur udah. Berarti udah putusan Allah Subhanahu wa taala, kehancuran langit. Berarti itu merupakan keputusan Allah. Wa alu baiti aiduriyati, dan adapun ahli bait, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amanun adalah merupakan penjaga keselamatan li ummati, atas kepada umatku. Iya. Ya iya. Kalau misalnya sudah tidak ada durian Rasul, atau repot ya.
Iya. Makanya kita bersyukur. Sekarang masih ada durian-durian Nabi. Bahkan di dalam hadis yang lain kan dikatakan termasuk salah satu durian Rasul kan Imam Mahdi ya. Terakhir itu muncul. Itu masih ini. Makanya kalau misalkan ada yang mengatakan bahwa apa namanya duriannya itu putus, lah putus gimana? Kan Imam Mahdi salah satunya durian Nabi dari keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang muncul di akhir zaman itu, di akhir zaman terakhir sebelum Nabi Isa diturunkan. Maka kalau misalkan apa namanya keluarganya Nabi, keturunan anak keturunan cucu-cucu daripada para cucu-cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hilang di muka bumi ini, hancur. Ketika hancur muka bumi berarti itu sudah keputusan Allah Subhanahu wa taala, kiamatlah, hancur bumi. Kenapa? Karena ketika apa namanya cucu-cucu Nabi sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan timbullah min duhuril bid'ah, akan timbul apa namanya perbid'ahan merajalela. Terus apa namanya kerusakan di mana-mana. Ya. Kerusakan. Sekarang ya udah luar biasa kan? Gempa, kebakaran kan? Longsor, puting beliung, banjir, gak berhenti-berhenti. Apalagi nanti. Ya. Sehingga apa? Sehingga akan terjadi waqtilafil aqaidi, sehingga terjadi akan apa namanya berseteru tentang masalah akidah. Perbedaan tentang pemikiran akidah. Sekarang udah terbukti akidah banyak yang berbeda. Ada akidah Asy'ariyah. Sekarang mau apa namanya masing-masing. Kadang-kadang akidah itu timbul dari pikirannya sendiri. Iya. Kadang-kadang dia tidak punya apa namanya punya rujukan, kemana dia akidah ngikutnya. Iya. Emang sih kalau misalkan namanya akidah, kan keyakinan 100% harus timbul daripada hati kita, sanubari kita. Tidak boleh apa namanya, sebagian apa namanya ulama Asy'ariyah mengatakan ketika urusan masalah akidah tidak boleh kita taklid kepada yang lain. Harus keyakinan timbul daripada diri kita sendiri. Tidak boleh taklid. Kalau misalkan kita enggak taklid akidah, lah repot juga kita kalau nggak ngikut guru gitu. Dan itu. Makanya penting akidah itu, keyakinan. Kita makan masih ragu bah. Iya. Apal kita wujud kidam baqo mukhalafatul lil hawadisi qiyamu binafsi wa daniyat qudrat. Apal semuanya kita, tapi cuma dibaca di mulut. Iya. Itu. Akidah. Yang paling inti itu ada akidah apa namanya? Akidah uluhiyah. Akidah uluhiyah. Ya. Akidah ketuhanan kita kepada Allah. Asma sifat. Ya. Kan kita mah dalam rangka apa namanya, kalau bahasa kita makan namanya akidah mah apa harus benar-benar. Bukan sekedar apa namanya kita cukup dengan ijmalinya, akan tetapi harus tafsilinya. Dalam artian apa? Bukan sekedar yakin-yakin, tapi harus menggunakan dalil. Dalil qat'inya gitu. Dalil Al-Qur'annya, dalil hadisnya. Harus benar-benar apa? Dituntut kita. Gimana istilahnya kita mau yakin kalau misalkan apa namanya dalilnya juga kagak tahu, kan repot. Pasti ngambang di dalam diri kita. Iya. Karena timbulnya yakin itu timbul ma'rifatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah tahu dalilnya. Baik ijmalinya ataupun tafsilinya. Tapi sebagian ulama cukup bagi orang awam apa namanya dalilnya dari ijmali. Tapi kita sebagai santri harus benar-benar di ini. Harus benar-benar dicari.
Kita mah santri. Dalil-dalilnya. Baik dalil apa nama ijmalinya ataupun dalil tafsilinya. Nah, kalau misalkan apa namanya keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punah, misalkan tidak ada, lah udah hancur. Karena wadhuhuri Rum akan apa namanya raja-raja Romawi akan timbul. Eropa ya, Romawi mah ya. Maksudnya apa? Hah? Di Roma, iya. Ada maksudnya Romawi itu istilah ini harfiahnya ya. Maksudnya mah akan apa namanya kekufuran itu akan merajalela. Kesewenang-wenangan itu akan merajalela. Yang mana Raja Romawi itu dahulu kan kesebut raja diktator, iya. Tidak punya agama, kan dia ateis. Nah, itu maksudnya. Tidak punya pegangan. Itu. Dan selain-lainnya. Makanya wa ana amanun li ashabi fa idza dhahabtu aymutu kana al-qada ala ashabina. Wa ana dan aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amanun adalah penjaga keselamatan li ashabi bagi sahabat-sahabatku. Fa idza dhahabtu, maka ketika saya meninggal dunia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana al-qada ala ashabi, maka tepatlah keputusan Allah terhadap ashabi, keluarga apa namanya sahabat-sahabatku. Mana minal fitan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam coba wafat ya. Kan apa namanya khalifahnya jatuh kepada siapa? Abu Bakar Siddiq yang memimpin yang ditunjuk. Setelah Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar. Setelah Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Setelah Sayyidina Utsman ke Sayyidina Ali, maka disitulah adalah apa namanya timbullah fitnah, kekisruhan, dualisme di situ. Di zaman khalifahnya Sayyidina Ali karamallahu wajah, sehingga apa namanya putra-putra Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain terbunuh. Kenapa? Karena ada nuansa politik, ya, sudah masuk. Gitu. Iya. Enggak. Padahal sama-sama Islam. Iya. Abdullah bin Umar apa nama asatah? Abdullah bin Umayyah. Ini Karbala kan yang istri Nabi tadi. Kita Aisyah. Dibaca di Mesir. Sampai peperangan terjadi kan, sampai di kisahnya itu dikatakan bahwasanya pembunuh Sayyidina Husain itu kan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan gak diterima bumi kan, sampai istilahnya terbunuhnya apa matinya dalam keadaan mengenaskan kan. Iya, pembunuhnya gitu, pembunuhnya waktu Karbala itu kan, itu kan orang-orang Islam. Itu yang bunuh siapa? Anak buahnya itu apa namanya, bawahannya Umayyah ya, Bani Umayyah. Kan Bani Umayyah itu termasuk ini keturunan ini apa Abu Sufyan itu. Abu Sufyan masih saudaranya Rasulullah SAW masih. Bahkan apa namanya sahabat Abu Sufyan kan luar biasa itu. Nah, sampai sekarang makanya kekisruhan itu fitnah, itu adalah putusan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang timbul kepada para sahabat setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi. Itu keputusan Allah, tidak bisa tidak bisa dikelak lagi, itu tidak bisa diganggu. Ya, iya. Bahkan waktu apa namanya ada peperangan, fitnah kan, wartadil martada. Bahkan ketika apa namanya ditunjuk Abu Bakar Siddiq
Ketika Rasulullah SAW wafat, terus para sahabat mengadakan rapat, mengadakan musyawarah untuk menunjuk khalifah pengganti Rasulullah, kan ditunjuk Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nah, di situ banyak sekali yang yang udah Islam, yang tadinya udah Islam kembali kepada kekafir. Banyak. Gitu. Tidak sedikit. Karena beda, Pak. Beda kepemimpinan kalau bahasa itu. Itu. Makanya kita sekarang kan, kalau misalkan kita punya guru, perhatikan guru kita. Kalau misalnya masa-masa guru kita dulu ya, di masa istilah jayanya guru kita, ketika sudah diambil alih sama anak-anaknya, beda. Nuansanya beda. Kenapa? Karena namanya kehidupan udah begitu ya. Beda nuansanya beda. Bahkan waktilafil qulub ya, perbedaan tentang masalah hati batin, hati beda. Makanya ada bahasa dalam hadis ya, di akhir zaman mah dohiriahnya aja baik, tapi hati ternyata iya. Jadi akan datang suatu masa di mana orang itu berteman secara dohiriah, akan tetapi secara batin dia bermusuh. Itu kan sedang terjadi. Iya. Kelihatannya mah akur, rukun gitu waktu ngobrol gitu biasanya. Tapi hati ternyata saingan. Ya, bersaing. bersaing bersaing bisnis, iya. Bersaing panggung, iya. Bersaing santri, bersaing terus. Iya. Iya, bersaing. Ya, gitunya awasta. Berarti perbedaan. Ya, itu ya. Wal jibalu amanu li ahlil ardi fa idza da'abat al jibalu kana al qada ala ahlil ardi. Nah, awas. Gunung-gunung yang ada di bumi itu adalah bentuk daripada pasak yang ada di bumi yang bisa menahan air, menahan gempa, menahan longsor, menahan air laut. Itu gunung. Kalau udah nggak ada gunung, ulah banjir kita sebenarnya. Jangan kita anggap air laut itu di bawah. Air laut justru di atas. Kalau nggak ada bukit, nggak ada gunung, repot kita. Makanya gunung itu ternyata pasak bumi. Iya. Maka sang dihakotnya. Gunung. Ternyata pasak ketika gunung itu hilangkan al-qada'u, maka akan datang waktunya putusan Allah Subhanahu wa taala atas ahli bumi. Maka ketika gunung sudah rata, maka manusia pun akan hancur. Kehidupan di muka bumi akan hancur. Jadi kita bersyukur Gunung Karang masih ada. Udah, lihat gunung aja, berarti masih aman dah. Kalau ada gunung Pulau Sari ada, Gunung Permai ada. Walaupun sekarang gunung yang di Jawa banyak yang meletus, tapi bersyukur aja kita. Ya. Iya, Gunung Bromo. Iya, kelestarian alam. Jangan dirusak, kita makan Bima Kasabatai dinasnya. Iya. Ya.
Adalah bongkaran gitu. Iya ya. Anu ngancurkan manusia di maka sahabat Aidinas. Iya. Bawa lama nya tisnya. Iya. Awas, hati-hati orang ningali gunung. Wal maqalatul khamisatu an Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu lan utai maqalah kang kaping 5 iku saking Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Anau satuna Abu Bakar Siddiq kala iku ngucap di Abu Siddiq arbatun minal khisali utawi papat saking pirang-pirang perkara tamamuha iku utawi sampurnane arba'ah bi arbaatin iku tetep kalawan 4 perkara. Iku tetap kalian papat minal umuri saking pirang-pirang perkara. Saking pirang-pirang perkara kang weneh. Tamamu sholati bisa jedati sahwi, utawi sampurnane salat bisa jedati sahwa, bisa jati sahwi iku tetap kalawan sujud rorone sahwi. Hina wujudi sababi sujudi ing dalam waktune anane sababe sujud kana klil qauli kaya ngalihakene rukun bangsa qauli min an mahalihi anu saking panggonane qauli wa dzalika lan utai mangkono kana klil qauli imma ayakunal mankulu ruknan iku ana kalane ana jenaga iya iku anak kalane yenta ana alman kulu apakang den alihaken ruknan iku rukun au ba'don atau sunah abad au hayatan atau sunah hayat. Paruknu maka utawi rukun yasjudu iku sujud yasiman linaklihi karena ara-ara ngalihaken rukun mutlakon hale mutlak wal ba'du lan utawi sunah abad ingkana iku lamun ana ya ba'du tasyahudan awali iku tasyahud kang awal kadzalika kaya mengkono nakli kana keli qauli yen tuh gitu amal kunut anapun utawi kunut fa inna qalahu fa inna qala maka lamun ngalihaken yasiman ing kunut bikos di kalawan panajana siman sajada maka sujud yasiman au bikos dzikri atau kalawan najadikir fala yasjudu wal hayatul anutai sunah hayat la yasjudu ikora sujud yasiman linakliha karena ara-ara ngalihaken hayat illa surati angin surat kaza kaya mengkono apa nama kaza kaya mengkono layas judu hari kita apa du syekhuna wis maidahaken sapa guru kita Ibnu Hajar sapa guru kita Ahmad An-Nahrawi sapa guru wis maidahaken sapa guru kita nyatane Syekh Ahmad Nahrawi. Nah, awas wa tamamu shaumi lan utawi sampurnane puasa aya saumu Ramadan tegese puasa Ramadan bi shadaqatil fitri iku tetep kalawan sedekah fitrah qala Allah taala wis ngadawuh sapa Allah taala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin wa 'alal ladzina lan iku tetep ing atase wong akeh yutikunahu kang kuat ya si alladzina ing saum
Pidyatu ta'min utawi pidyah tidak ta'min utawi pidyah udah pidyah papanganan utawi pidyah awe pangan wong miskin utawi pidyah awe pangan wong miskin. Surat Al-Baqarah. Wa dhamiru lan utawi dhamir fi yutikunahu ing dalam lapan yutikunahu rajiun iku kang babalik lil pidyati kadue lapan pidyah li annahu karena satune dhamir mutaqaddimu rutbati iku dan dinginaken pangkate wal mana lan utawi manane wa 'alal ladzina yutikuna al-fidyata asalna wa 'alal ningalaniku tetep ing atase wong akeh yutikuna kang kuat ya si alladzina al-fidyata ing fidyah huwa iku ta wa ya fidyah atau miskin iku pangan ing wong miskin gitu. Wal muradu lan utai kang den karapakan minat ta'ami saking apa namanya aweh pangan shadaqatul fitri iku zakat fitrah li annallaha ta'ala karena satune Allah ta'ala zakara iku nutur ya Allah hadzal ayata ing ikilai ki ayat akibal amri ing dalam ngiring-ngiringana perintah bisyami kalawan puasa kama amarallahu kaya barang kang marentah sapa Allah taala bitakbiratil idi kalawan pirang-pirang takbir salat lebaran akibal ayati saniyati ing dalam ngiring-ngiringan ayat kang kaping do kama fi patil khabiri kaya barang kang tetap ing dalam kitab Fathil Khabir. Nah gitu ya. Adapun makalah yang nomor kelima dari bab yang bangsa 4 an Abi Bakrin Siddiq diambil daripada ungkapannya Sayyidi Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu annahu qala arba'atun minal khisal tamamu bi arba'atin minal umur. Jadi ada 4 perkara itu bisa sempurna itu 4 perkara dikarenakan disempurnakan oleh 4 perkara yang lain. Mana? Yang pertama sempurnanya salat bisa sajdatai sahwin. Bisa jadatai sempurnanya sholat kita itu dikarenakan ditambal dengan sujud sahwi. Hina wujudi sababi sujudi ketika ada sebab-sebab yang menyebabkan kita harus melaksanakan sujud sahwi. Seperti apa? Karena klil qawli an mahalihi. Seperti kita memindahkan rukun bangsa qawli bukan daripada tempatnya gitu. Termasuk apa namanya? Kita harus melaksanakan sujud sahwi atau misalkan ragu di dalam rukun. Itu termasuk sunnah sujud sahwi. Ragu di dalam rukun. Ragu masalah di dalam bilangan rakaat. Sama juga sunnah sujud sahwi itu memindahkan rukun qauli. Apa rukun qauli ada berapa? Rukun qauli yang pertama adalah baca takbiratul Allahu Akbar. Itu namanya rukun qauli. Terus setelah itu baca Fatihah. Itu rukun qauli. Terus baca tahiyat. Terus baca sholawat. Terus baca salam. Jadi semuanya ada berapa? Rukun qauli semuanya ada takbiratul ihram, baca surat, baca Fatihah, terus baca tahiyat, baca sholawat dan baca uluk salam. Itu namanya rukun qauli. Ketika kita memindahkan rukun qauli kepada tempat yang lain bukan daripada tempatnya misalkan, maka itu termasuk kita sunnah sujud sahwi. Gimana caranya? Begini. Kita sebelum baca Fatihah, baca surat. Tuh. Jadi memindahkan bacaan surat ke tempat ke tempat Fatihah, memindahkan Fatihah ke tempat padahal bukan tempatnya.
Kenapa? Karena setelah kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, baca doa iftitah. Setelah doa iftitah kan harusnya baca Fatihah. Ini malah baca surat. Malah baca surat. Setelah baca surat, kita baca Fatihah. Sah saja. Hanya saja bacaan surat yang kita baca sebelum baca Fatihah tidak dianggap. Berarti apa? Berarti setelah baca Fatihah kita harus baca surat kembali supaya kita mendapatkan bacaan surat, karena surat termasuk namanya surat termasuk karena golongan sunnah hayat gitu. Nah, ketika terjadi seperti itu, maka kita sunnah melaksanakan sujud sahwi. Kenapa? Karena kita melakukan sebab yang mengharuskan, yang mensunahkan sujud sahwi. Itu ya. Itu memindahkan rukun kauli kepada yang bukan tempat. Bighairi mahali, kepada yang bukan tempatnya, jauh daripada tempatnya, ya. Imam kita kan baca sunnah takunut. Imam sunnah takunut. Kadang-kadang ini di awal. Itu baca takunut. Atau orang ayat bilang enggak jadi tahu. Tahu. Kalau misalkan imam enggak baca kunut, terus dia enggak sujud sawi, kita sujud sawi, termasuk batal salat kita. Kenapa? Karena kewajiban kita itu bukan sujud sawi, mengikuti sujud sawi sunnah. Kalau sengaja kita, wah, itu pokoknya itu royak nakum. Gitu ya. Ya, urusan ini pemerintah. Makanya lamun masalah dia nggak mau kalau kunut. Karena pandang orang terdes ya. Ada. Kalau mana nama? Tidak jadi kunut. Nah, iya kunut, padahal kita kunut ya. Dulu wajib itu untuk ini membaca wajib tidak yang depan mana kan yang tidak mau lebih turunkan. Lalu berjamaah. Ya masih turun aja. Lain maksudnya maksudnya untuk imam tidak berjamaah kapan hukumnya wajib. Nah, kalau sudah lain masalah lain yang jawab dengan lain muncul ke anak yang contoh dia lalu anak itu ada imam tilawah imam tilu gak tahu lamun ngajam tilu batal dia salatnya batal terkecuali misalkan dia pohok nyaho gitunya beda. Tapi kalau mau ngajam mana batal, atau misalkan dia sujud tilawah imam batal kalau dinisbahkan karena sujud tilawah. Iya, alasannya kan itu. Kalau mengaji orang mau sahaya temannya ada berjamaah boleh tahu. Itu orang. Imam tadi jamaah apa gitu. Yo. Orang menurut kemarin nanti itu kuno. Nah, orang karena berkeyakinan orang mah menekatkan karena kudu berdoa sunnah. Sedangkan mengikuti imam itu wajib. Itu mah sudah tahu turun masuk di segala rupa. Orang masuk ada masalah muni ini berlah bila ini tanda banyak. Dengan praktek sholat bagaimana? Kita mah ulang, cuma jam berdina bertakbiratul ihram. Ada mah tergantung orang. Nah, lamun misalkan jadi imam merayakan kan karena imam batal, itu kan itu semata itu. Nah, kalau semua kadernya itu kan itu harus jelas sampai jadi guru kita menang membaca mana jadi itu karena Imam Syafi'i mau nyepelekan ya padahal Imam Bukhari mah tuh di bawah Imam Syafi'i udah naonan atau udah naonan gitu dibanding Imam Syafi'i mah ayo mau sebenarnya mau rasul, ayo mana?
Ah. Ah. Hmm. 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 Tuh, oh, liar mana aja? Hmm. Nah gitu. Iya. Wadzalika dan yang tadi itu imma ayyakunal manqulu ruknan au ba'don au hayatan. Ada kalanya apa nama yang dialihkan itu rukun atau sunnah abad atau sunnah ayat. Paruknu adapun yang rukun petapre. Paruknu adapun masalah rukun ya sujudu linakli, maka sujud linakli karena kita memindahkan rukun kauli kepada bukan tempatnya. Itu mah secara mutlak. Ya, ke tempat mana baik mah. Wal badu sedangkan sunnah abad mah ingkana tasyahudan awali. Kalau misalkan apa nama sunnah abad mah itu tidak melaksanakan sunnah tasyahud tasyahud awal. Sunnah abad tuh. Berarti apa namanya kadang-kadang di dalam tasyahud awal kan kita sengaja kadang-kadang iya nggak mau tasyahud awal, nggak mau tahiyat. Iya. Itu. Iya maksudnya kalau giliran apa namanya ini apa namanya tahiyat awal dilaksanakan, giliran apa namanya kunut enggak, padahal mah sama-sama sunnah abad. Iya, sama-sama sunnah abad. Maksudnya martabatnya sama. Di backlist pantah. Di ngaran dibaptis di backlist. Nah, ayo nama. Oh. Wah, luar biasa. Hijrahnya. Buang-buangin. Ya benar, totalitasnya. Ya. Paina kalau bikosdi saja dah bikosdi dikrip ala. Kalau misalkan kita apa namanya memindahkan apa nah kalau dia memindahkan kunut bikosdi dengan tujuan apa memindahkan kunut, contoh sebelum kita ruku kunut dulu. Ada yang gitu. Saya kunutnya lah kagak. Kayak istilahnya kita apa namanya baca surat sebelum baca Fatihah. Sebelum apa namanya kita ruku, kunut dulu baca kunut. Setelah beres kunut baru kita ruku misalkan. Itu memindahkan tuh. Ya. Pindahkan. Itu ya. Kunut lah. Iya. Ya tadi dibacain ke madhab Syafi'i kan memindahkan tempat kunut kepada yang bukan tempatnya. Itu saja ada sujud di sahwi. Ya, lain meninggalkan yang lain, memindahkannya. Ya.
Gitu. Kalau tujuannya kita kunut. Au bikasri dzikri pala. Kalau misalkan tujuannya apa namanya kita baca kunut sebelum apa namanya sebelum ruku baca kunut, tapi tujuannya bukan kunut, tujuannya zikir misalkan, itu mah tidak usah ditambal dengan sujud sah. Nungguan zikir itu niatnya. Gitu. Wal hayatu, sedangkan sunnah hayat malah sujud itu tidak ada apa kesunahan sujud sah memindahkan surat. Illa surat, kecuali surat. Nah, yang dimaksud surat itu tadi mindahkan surat kepada sebelum Fatihah. Mindahkan surat ke sebelum Fatihah itu mah kenapa? Karena mindah itu tuh dikarenakan kita baca surat sebelum Fatihah otomatis dengan sendirinya memindahkan rukun qauli kepada itu tuh, makanya gitu kita harus melaksanakan sujud. Bukan masalah baca suratnya, bukan masalah baca surat. Bahasanya itu karena kita memindahkan rukun qauli kepada bukan tempat yang memindahkan Fatihah itu setelah kita baca itu kan otomatis itu. Makanya kita sunnah sujud sahwi. Bukan hayat. Nah, hayat itu sebenarnya nggak harus sujud. Ketika kita meninggalkan misalnya nggak baca sunnah hayat ya, nggak harus sujud sahwi nggak. Tapi ketika memindahkan maka memindahkan surat. Wajib sujud sahwi itu. Sunnah sujud sahwi gitu. Bukan wajib, sunnah sujud sahwi. Kenapa? Karena dengan sendirinya kita memindahkan surat dibaca sebelum Fatihah, otomatis dengan sendirinya kita memindahkan apa namanya rukun qauli kepada yang bukan tempatnya itu. Pembahasannya. Hah? Mana sujud mutlak? Mana? Oh, rukun. Atau eta parukno yasjudu linaklihi, memindahkan rukun eta mutlak. Kemutlakannya eta apa namanya? Baik disengaja atau tidak. Itu. Kemutlakan anak. Pokoknya memindahkan rukun eta mah apa memindahkan rukun karena rukun atau misalkan rukun karena sunnah, tetap dia harus wajib sunnah sujud sahwi. Wajah mutlaknya. Nah, tak. Kuma terjemahan itu. Apabila yang dipindah itu berupa rukun, maka disunahkan sujud secara mutlak. Maksudnya memindahkan rukun gitu. Disunahkan sujud secara mutlak. Maksudnya disebut. Ini mutlak wajah kamutlakan anak itu ya. Baik apa memindahkan rukun itu kepada apa namanya kan kalau misalkan kita memindahkan rukun ke kalau apabila yang dipindahkan adalah sunnah apa seperti salat awal maka sujud sahwi. Dan ada kunut maka apabila dia mendaki kunut sunnah bagi sujud, namun bila dia mendaki zikir sujud. Sekarang dari apabila yang dipindahkan yang sunnah hayat tidak sujud sahwi, sujud tak kecuali meninggalkan bacaan surat. Iya. Itu maksudnya sujud secara mutlak eta. Mutlakon di dia itu menurutnya. Jadi eta mah rek dipindahkan rukun apa memindahkan rukun ke rukun atau misalnya rukun ke salin rukun. Eta. Bisa jadi gitu dah. Sebab kalau misalkan pindahan paten kepada apa namanya kepada tempat surat atau ke baca surat ke tempat ke sebelum Fatihah kan? Iya. Berarti pindahkan apa namanya rukun kepada tempat sunnah. Atau misalkan tempat apa namanya rukun ke rukun qauli misalkan. Sama. Atau misalkan apa namanya gini. Kita memindahkan bisa jadi begini, bisa jadi memindahkan apa namanya rukunnya itu secara disengaja niat kita atau secara kebetulan. Bisa lupa misalkan. Kan ada yang lupa itu ya. Kita setelah apa Allahu Akbar kabir malah baca surat misalkan, lupa kita. Gitu. Ada yang gitu ya. Ada yang disengaja, emang pengen memindahkan. Gitu. Ada. Saya mah habis apa doa iftitah mau langsung baca surat aja dah. Setelah baca surat baru baca Fatihah. Niat kita, udah ada niatan.
Atau misalnya kita lupa, setelah baca doa iftitah, tiba-tiba baca surat. Tuh, setelah baca surat, otomatis pasti kita baca Fatihah. Karena apa? Tadi lupa. Bukan disengaja, bukan. Itu wajah mutlaknya. Bisa jadi begitu tuh. Ya, wajah mutlak. Baik disengaja ataupun lupa. Tetap aja, itu sunnah ditambal dengan sujud. Jadi jangan istilahnya kita berpendapat begini, oh kalau misalkan lupa mah kali enggak sunnah ditambal dengan sujud sahwi, tetap. Walaupun lupa tetap sunnah. Sujud sunnah. Mau lupa mau disengaja. Gitu. Kan kalau misalkan kunut nih nah, kunut. Kan itu berbeda pendapat para ulama. Kalau misalkan kita meninggalkan kunutnya karena disengaja, tuh, karena sengaja, itu ada yang mengatakan bahwasanya tidak usah ditambal dengan sujud sahwi. Tapi kalau lupa baru ditambal dengan sujud sahwi. Ada juga yang mengatakan kalau misalkan kita tidak baca kunut karena lupa, berarti sujud sahwinya itu sebelum uluk salam. Tapi kalau disengaja sujud sahwinya setelah uluk, coba ada yang begitu itu. Jadi berbeda pendapat ulama di situ. Tapi tetap sunnah juga, bukan wajib. Tadinya wajah kemutlakannya itu lupa atau disengaja doang lah tadinya tasuna. Sujud baik sama. Gitu. Jadi jangan sampai kita punya anggapan, oh kan saya mau lupa tadi habis doa iftitah langsung baca surat, lupa, bukan disengaja, bukan. Itu. Oh ini mah enggak sunah ditambal sujud, tetap. Walaupun lupa tetap sunah ditambal dengan sujud sahwi, disempurnakan dengan sujud sahwi. Apalagi disengaja memindahkan ya wajah kamutlakannya. Ya. Banyak yang harus ditahu seperti apa baca tahiyat. Kalau tahiyat mah tuh memindahkannya itu mah nggak ada kesunahan itu. Seperti kan baca sholawat termasuk rukun qauli, baca Fatihah, baca apa namanya? Baca tahiyat, itu rukun qauli. Tapi kalau misalkan apa di situ kan nggak wajib tartib itu. Juga enak. Gitu. Namun ibadah nu bisa diganggu berarti salam doa. Lain maksudnya kata-kata dan nah. Iya. Atau karo. Lain deh tahu. Ulah. Enggak bisa gitu. Eta mah wajib tartib dirinya mah eta dina tahiyat mah eta. Wajib istilahna at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul assalamu alayka misalkan ya. Assalamu alaina. Oh, kita mau assalamu alaina baru assalamu terjadi masalah. Enggak. Assalamu alayka ayyuhan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin misalkan ya. Terus assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Terus kita baca sholawat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu termasuk bisa. Ya. Kenapa? Karena sunnah tartib itu wajib termasuk tartib dinisbatkan kepada bukan tahiyat. Ya kembali. Ya. Wa tamamu shaumi adapun sempurna puasa itu puasa Ramadan, bisa sempurna puasa Ramadan ini bisa zakatul fitri dengan sedekah zakat fitrah. Wa 'alal ladzina bagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an wa 'alal ladzina dan atas orang-orang yang kuat ya. Yang kuat yang kuat puasa. Fidyatun harus bayar fitrah. Bayar fidyah? Maksudnya fidyah di situ itu bawa zakat lain fidyah orang yang enggak kuat. Ini mah yang kuat. Yang kuat melaksanakan puasa wajib bayar fitrah sunnah ya. Makanya ini zakat fitrah mah itu ada dua pendapat. Sebagian ulama mah mengatakan zakat fitrah mah bukan wajib. Zakat fitrah sunnah muakkad. Tapi kita mah kebanyakan mayoritas kita mah ya tetap wajib. Gitu. Yang dimaksud fidyah itu adalah sedekah zakat
zakat fitrah. Itu. Bukan apa namanya fidyah, bukan fidyah yang itu yang nggak kuat puasa, bukan, ini mah yang kuat puasa. Ya, bahasanya kan yang kuat puasanya. Ya. Makanya hamil, nu hamil nyusu sarua. Bayar fidyah puasa dia. Itu bisa kalau dia tergantung ininya. Kalau misalkan dia nggak puasanya karena apa namanya bayi, berarti 2 kali lipat dia kodok fidyah. Tapi kalau misalkan nggak puasanya bukan karena bayinya, dia mah karena sendirinya nggak kuat. Misalkan itu mah berarti dia kodok wajibnya, nggak harus fidyah. Itu. Kalau karena bayi mah itu 2 kali lipat deh. Sama ya nu ayeuna dibayar kuat apa sih jadi kodo deui. Loh, tak bisa. Tergantung penyebabnya aja. Kalau misalnya penyebabnya karena anak, misalkan ya, kalau misalkan kita puasa, waduh, ini anak air susu hilang sedikit, gering nih anak, misalkan ya, nyusut nih air susu. Lah kita nggak puasanya misalkan karena apa? Karena kasihan sama anak. Takut air susunya ini habis. Nah, itu mah berarti penyebabnya anak, bukan dia pribadi. Maka itu mah wajib kodok, bayar ya dua-duanya itu mah. Iya, harita. Bahkan fidyah mah halusnya itu setiap hari, sore langsung fidyah mah. Itu mah gering mah karena sendirinya kan, gering mah. Iya, eta mah sebenarnya teh kudu fidyah hari gering mah. Wajibna kodok manehna mah. Iya. Terkecuali misalkan pikun mah iya. Muriang. Berapa tuh gurunya? Tinggal kode banyak. Tuh kode banyak. Banyak fidyah gitu. Ini di kode tim dia ada. Semua. Karena supaya fidyah. Itu kode eta mah kan litartib dengnya. Litartib eta mah. Maksudnya apa? Litartib eta berarti yang tartiban eta berarti kode lah mun teu kuat kode karak fidyah. Gitu litartib eta gitu. Eta masih cager di bulan sama deh cager. Merah eta lah bulan puasa teh merah. Tapi dia apa? Semut dah saleta. Oh, masih ada pasti ayah sama. Ngerti kayaknya. Kalau mati dia lah. Dia lah yang bayar video buat istri. Ini satu lah bayar head gitu. Apa sih bayar kado lagi Pak di kalau dia. Kado lagi ya. Jadi gitu juga bayar sekian. Berapa ini belum malas gitu. Tangguh dong bayar tiga ya udah cari kalau lain. Atau itu sudah kebiasa jadi nang gitu. Kode itu mah. Lamun gitu mah mungkin apaan? Indikasi nah tuh jelema kabeh gak puasa, udah dibayar ku fidyah. Awas. Jadi fidyah itu apa namanya, sedekah fitrah itu apa? Memberikan makanan fidyah itu kepada anak-anak orang-orang miskin. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Ya. Tetap ya mustahik nama orang-orang miskin. Ya. Gitu. Jadi wal muradu yang dimaksud dengan apa namanya tuami daripada memberikan makanan itu sedekahul fitri adalah zakat fit. Li'anna Allah ta'ala karena Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam ayat akibal amri ketika mengiring kepada wajibnya puasa kama amarallahu taala bi takbiratil idi akibal ayati tsaniyati. Nah, ini takbiratul ihram memerintahkan Allah untuk apa namanya melaksanakan apa nama zakat fitrah setelah diwajibkannya
puasa. Awas tuh ya. Makanya di dalam hadis kan setiap awal Ramadan kitanya saumul amdi mu'allakun bainas sama'i wal ardi hatta tu'adiya zakatal fitri. Orang itu mu'allakun bergentayangan antara langit dan bumi hatta sehingga apa namanya diselesaikannya zakat fitrah. Ketika apa nama zakat fitrah sudah dibayar, maka sempurnalah puasanya, dan puasa itu akan dibawa oleh malaikat ditaruh di dalam apa namanya diletakkan di mana tuh? Di aras, ya. Di aras. Nanti apa namanya ketika dia yang puasa itu meninggal dunia baru ntar diambil. Diletakkan di aras. Dibentuk jadi apa namanya? Ada yang mengatakan dibentuk jadi apa namanya burung hijau, berwarna hijau katanya. Diletakkan di bawah aras. Puasa. Puasa. Aras mau di atas. Oh, sijil. Itu ya, Mas. Panas. So, kadang-kadang pan di kita mah eta banyak ragam ya di perumahan banyak eta masalah pidiah. Kalau sebenarnya mah orang nugering gitu mari cager dia mah gitu mana geus cagerinya teu kudu pidiah. Wajib kodo sanajan mana wajar bae tetep bae teu bisa. Iya, teu bisa nembus. Hah? Atau emang harus? Heeh. Menjadi sokapi biasa. Nah, gitu. Lo bayatan pendapat gitu. Iya. Ya. Pembahasan masalah kalau anu ngodoan sholat sholat nabi atau sana gitu kan. Nah. Bisa kan bisa gitu ngodoan sholat ibadah dan kurang. Bisa. Nah, lamtuk dolam tufdanya nang gitu ya. Itu bisa dikodon, itu bisa di pidiaan, dina patul mente ya. Padahal belum kadinya pan ya maksudnya. Dan itu bisa kodon, itu bisa pidiaan itu si mayit itu mah. Ada jalan manu hirup mau pirak. Tidak bisa kodon, tidak bisa pidiaan, ya ada jalan ngespahat itu mah. Hah? Ini sekolah pembangunan lampupan ya. Lampupan. Iya. Kan kalau itu nak bahasa nanti kenal mayit ya. Seberapa ya, Pak? Cenderung geus bae, banyakeun istighfar bae. Kan banyak kitu teh, Wong. Oh, serapa ya. Banyakeun istighfar. Atau istighfar terus kodo terus. Kudu nama. Iya. Wa tamamul haji bil fidyati lan wa tamamul haji lan utawi sampurnane mung haji bil fidyati ku tetep kalawan fidyah. Wa ya lan utawi fidyah imma dabun na'ami ya imma dabun na'ami iku anakalane menyembelih pirang-pirang ingon-ingonan awil amdadi atau pirang-pirang emod ida wujida sababuha tatkala den temu sababuha apa sababe fidyah alladzi yujibuha kang ngawajibakeun ya alladzi haing fidyah ya sunua ayu sanua itu ayu sanua ya ne nyunahaken apa namanya iya alladzi haing fidyah. Aulam yujad atawa ora den temuaken ia sabab bal fa'ala balikatami gawe yasiman al fidyata ing apa fidyah lil ihtiyati karena ihtiyat.
Wa tamamul imani lan utai sampurnana iman bil jihad iku tetep kalawan jihad ay biduai tegese kalawan doa ila dini bidu'a ila dini tegese kalawan ngajak itu kalawan menyeru ila dini kepada agama ila dinil haqi kepada agama yang lurus kama qalau sayyid kama qalahu sayyidu ali al-Jurjani kaya barang kang ngandika kanu ing ma sapa Sayyid Ali al-Jurjani fi ta'rifati di dalam kitab ta'rifat. Nah, jadi sempurna bunga haji mah ku fidyah. Bayar fidyah. Makanya di dalam ibadah haji kan ada rukun, ada wajib. Iya. Ada rukun, ada wajib. Kalau misalkan rukun berarti batal, gak ngelaksanain rukun batal. Kalau wajib mah bisa ditambah kopiah, sodako, potong kambing, atau bayar kumud. Beda sholat mah rukun wajib itu satu, nyatu itu. Kalau ibadah haji mah beda, perbedaannya gitu. Lamun rukun haji ada berapa aja? Hah? Rukun haji tak kan rukun ibadah haji. Ada lihat rukun haji. Hah? Hah? Apa ada 5? 5 ya? Sanad. Dan batu roh. Jadi maju balang setan, yang apa mungkin jadi baju. Umrohnya beda aja umroh gitunya. Oh, benar. Rukun haji maya genep. Jadi kalau misalkan melakukan haji otomatis yang pertama kan ihram itu kan aya nama ihram eta. Lamun umroh orang ada yang umroh, di mana? Iya nama ihramnya. Niat ihramnya di mana? Di pesawat cenah gitu ya. Iya, Pak. Hah? Di Bidali. Berarti lamun bir alimah eta otomatis ka Madinah heula aja. Oh, umroh. Umroh haji ge seru ah. Tapi lamun dari apa nama dari Indonesia langsung misalnya ke Mekah otomatis kan di Jeddah ya. Di Jeddah. Terus orang kan apa namanya di dalam melaksanakan apa ihram itu kan ada kesunahannya. Yang pertama mandi, gitu kan? Mandi kan? Iya makan di mana ininya apa niat ini ihram umroh di mana? Di pesawat ya Ustaz sekarang. Karena takut nggak keburu, langsung kan ke Mekah katanya. Wah. Iya, jadi ngomong istilahnya. Oh gitu. Ngomong. Oh. Iya, naona. Pramugarina. Kita beritahuan gitu. Siap gitu. Seberapa jarak dulu gitu kan. Siap-siap. Niatin dong. Berarti pakaian ihram mesti pakai tuh nya. Siap. Mesti siap mesti dia ge. Oh, mesti pakai. Kan jadi pakai. Di pesawat pan kayak turun pantang karena khusus yang peralatan. Peralatan. Berarti landas ya. Iya, dah manut di pakai ya sebenarnya kabin pakai ulang. Iya, dah pakai singkong, kayak air khusus tasna. Gitu. Kayak langsung pakai ta. Kayak misalkan bisa ke rumah. Kabur ya orangnya. Langsung sak-sak gitunya. Tah, entah gitu. Jadi salah satunya adalah ihram. Ya, ihram. Itu termasuk niat ihram itu adalah rukun. Rukun mah kalau misalkan rukun dilanggar udah berarti harus kodok. Rukun mah beda dengan wajib. Ya. Bayar kan? Hah? Tapi bisa. Rukun harus dikodok.
Tahun harap. Mendingan di itu orang, ulah balik deh. Itu bisa dama pan itu wajib haji nu di ieu kudam. Oke. Sofa dan marwah. Terus nu nomor kelima teh tahallul, nu nomor kegenep adalah tartib berarti wajib tartib itu. Tartibnya wajib. Ya. Jadi tawaf ifadah itu tawaf yang dilakukan setelah pulang dari Arafah dan Muzdalifah. Hukumnya di Arafah dan Muzdalifah tanggal 9. Pada tanggal 9 itu kita bulan Dzulhijjah mulai tergina matahari sampai fajar 10 Dzulhijjah berada di wukuf di Arafah. Nah, setelah itu pulang dari situ langsung kita melakukan tawaf ifadah. Setelah itu baru kita sa'i. Nah, setelah sa'i baru kita tahallul. Apa namanya tahallul itu? Potong rambut ya. Tahallul itu ada tahallul awal, ada tahallul sani. Cuma itu. Kalau misalnya napar awal, napar sani cina gitu ya. Ada kurang paham itu. Napar awal, napar sani. Napar itu perjalanan kan nafarnya. Harus ada praktek ya. Iya. Kalau misalnya cuman ini mah kita karena teori. Kadang-kadang pas di lapangan mah repot. Nyaho. Nah, wa tamamul imani adapun kesempurnaan iman bil jihad dengan jihad. Jihad itu pemahaman jihad itu luas. Bukan jihad fisabilillah karena kita perang memerangi orang kafir, bukan. Termasuk ngaji oke, termasuk jihad. Mencari nafkah termasuk jihad. Gitu ya pemahamannya jihad. Jadi apa jihad? Jihad itu bidduai ila dinil haqqi, yaitu mengajak kepada orang-orang untuk melaksanakan agama yang lurus. Kama qala Sayyidu Ali Al-Jurjani, seperti yang dikatakan oleh Syekh Ali Jurjani fi ta'rifati di dalam kitab At-Ta'rifat. Wal maqalatu sadisatu wallahu a'lamu bissawab.